Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawa renungan Yesus Penyembuh Hidupku. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya mau bersaksi. Almarhum suami saya sudah dipanggil Tuhan 20 April 1997. Dia punya masalah, punya penyakit batu ginjal. Sejak tahun 80-an, sering kolik abdomen yang berulang-ulang. Dan puncaknya, tahun 82, sakit sudah tidak tertahan sehingga masuk rumah sakit. Setelah dicek, ternyata fungsi ginjal kanan sudah tidak berfungsi dan harus dioperasi. Pada waktu itu kami belum di dalam Tuhan, sudah Kristen tapi belum lahir baru. Karena kami tidak tahu apa yang harus dibuat, akhirnya kami pulang keluar rumah sakit. Suami saya ambil keputusan pergi ke kelenteng dan bertanya, mencari kesembuhan. Tapi hasilnya membuat keadaan lebih parah karena disertai ketakutan. Akhirnya ternyata dalam ketakutan itu suami saya berseru kepada Tuhan Yesus dan ditunjukkan firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Pada saat itulah suami saya bertobat dan disembuhkan Tuhan seketika. Sejak itu, dia mulai aktif membaca firman dan mengikuti persekutuan doa dan FGB MFI. Dia alami Tuhan dengan kesembuhan total, di mana kolik abdomen itu tidak pernah dialami lagi, dan Tuhan sudah menyembuhkan ginjalnya. Selama 15 tahun dia hidup tanpa sakit, sehat, dan melayani Tuhan. Kami merintis gereja YHS tahun 1989-1990, sampai akhirnya tanggal 20 April 1997. Sementara khotbah di gereja YHS cabang, belum selesai khotbah, tiba-tiba dia jatuh dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan Seninnya Tuhan panggil pulang ke sorga. Tidak ada tanda-tanda sakit karena saya percaya Tuhan penyembuh penyakit suami saya. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Semua orang tahu bahwa salah satu karya Yesus di Golgota, dia dibuat sakit, mati untuk menyembuhkan penyakit kita. Mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita? Yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita adalah rumah Elohim dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19, kita sudah ditebus oleh karena karya Yesus di Golgota dan dengan darah Yesus kita sudah dibeli lunas. Sekarang tubuh kita adalah milik Tuhan Yesus, bukan lagi milik kita sendiri. Oleh karena itu, jangan merusak tubuh kita dengan macam-macam perkara, sehingga tubuh kita sakit. Muliakan Elohim dengan tubuh kita. Tubuh kita bukan rumah sakit penyakit, tetapi rumah Elohim. Maka itu Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit. Dia sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kita. Suami saya waktu meninggal bukan karena ginjal tidak berfungsi. Suami saya sudah sembuh total selama 15 tahun sehat. Ini adalah bukti Tuhan sudah menyembuhkan tubuhnya dan meninggalnya juga waktunya Tuhan sementara khotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, Markus 1 ayat 40-41. Ada seorang kusta bertemu Yesus dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Dan Yesus menjawab dengan penuh belas kasihan, "Aku mau, jadilah tahir." Yesus menyembuhkan karena memiliki belas kasihan. Yang kedua ini, Yesus mau menyembuhkan kita karena ada belas kasihan. Di samping itu, dia tahu orang kusta ini mempunyai maksudnya penuh dengan iman. Yohanes 3 ayat 16 IMB, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup kekal. Inilah kasih Yesus. Dia mau kita semua diselamatkan sampai hidup kekal. Yang sakit dia punya belas kasihan supaya kita sembuh. Nyawanya saja dia berikan karena kasihnya kepada kita. Pasti sakit kita pun disembuhkan karena dia mengasihi kita. Percayalah, Tuhan menyatakan kasihnya kalau kita sakit sehingga kita disembuhkan. Yang ketiga, dokter tidak bisa menyembuhkan. Di dalam Lukas 8 ayat 43, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sekalipun telah menghabiskan seluruh miliknya untuk para tabib, tetapi tidak dapat disembuhkan oleh seorang pun. Yang ketiga, Yesus mau menyembuhkan karena sakit itu tidak dapat disembuhkan seorang pun, termasuk dokter. Manusia terbatas, sekalipun dokter. Maka itu, wanita ini datang kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Datang dengan iman percaya. Ayat 44, ia mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Memang dokter itu terbatas, hanya bisa memberi obat. Tapi ada sakit yang perlu mujizat. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Pertanyaannya, apa sakit boleh ke dokter? Tentu boleh, karena ilmu kedokteran juga dari Tuhan. Tapi harus tahu bahwa ke dokter dapat obat dan yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Yesus menanggung segala kelemahan dan penyakit kita di dalam Matius 8 ayat 17 ini. Apabila engkau sakit, fokuslah kepada karya Yesus di Golgota, bahwa semua penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus yang sehat dibuat sakit, supaya kita yang sakit dibuat sehat. Saya berdoa untuk semua yang sudah mendengar renungan ini, kita sehat. Dan yang sementara sakit, percaya Yesus penyembuh hidupmu. Karena tubuh kita adalah rumah Elohim, bait Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau sakit, dia punya belas kasihan. Dan datanglah kepada Yesus. Dengan iman percaya, mujizat itu masih ada dan pasti disembuhkan. Amin.